Ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh. Yang menarik, sahabat titik balik, Helvijar mengungkap seluruh pembahasan relokasi atau realokasi atau refocusing anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Bustami Hamzah. Itu sebabnya sahabat titik balik, Tanzil, penasihat hukum Rahmat Fitri, mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh untuk menghadirkan Bustami dalam persidangan. Tanzil menyebut dalam persidangan yang menghadirkan Ketua Tim Tapa atau Sekda Aceh ketika itu Takallah dan anggota penganggaran pada pengadaan wastafel menunjukkan bahwa Bustami memiliki peran penting dalam proses penetapan anggaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda saat ini? Saya tetap saja berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberi kita keselamatan dan kesehatan, serta kesuksesan dalam menjalankan tugas maupun karir kita masing-masing. Sahabat titik balik, pertemuan hari ini saya masih belum bisa melepaskan diri dari persoalan pengadaan atau kasus pengadaan wastafel tahun anggaran 2020 lalu. Ini sejalan dengan perkembangan persidangan yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Banda Aceh. Nah, sahabat titik balik, Rabu 2 Oktober 2024 lalu, Insinyur Helvijar Ibrahim, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Aceh, hadir di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh. Tapi jangan salah dulu, dia tidak sedang berperkara di pengadilan tersebut. Sebaliknya, Helvijar duduk di kursi sebagai saksi untuk 3 terdakwa, yaitu Rahmat Fitri, Muklis, serta Julfahmi. Ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh dengan anggaran 43 miliar lebih pada tahun anggaran 2020 lalu. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bersama Helvijar ada mantan Sekda Aceh Takallah, juga ada mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Tuku Narasetia dan beberapa lainnya. Yang menarik, sahabat titik balik, Helvijar mengungkap seluruh pembahasan relokasi atau realokasi atau refocusing anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Bustami Hamzah. Penjelasan Helvijar ini sejalan dengan keterangan mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Rahmat Fitri kepada beberapa penyidik atau kepada penyidik beberapa waktu lalu di Banda Aceh, termasuk dia membantah penjelasan dari mantan Sekda Aceh Takallah yang mengaku tidak ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut. Nah, penjelasan serupa rupanya juga diungkap oleh Muzaffar selaku Kepala Sub Bahagian Dinas Pendidikan Aceh pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada Jumat 4 Oktober 2024. Di hadapan majelis hakim, Muzaffar mengaku saat rapat ketiga anggaran refocusing COVID-19 tadi, dia hadir bersama terdakwa Rahmat Fitri dan Teguh Nara. Ketika itu, mereka menjumpai Kepala BPKA Aceh yaitu Bustami Hamzah di ruang kerjanya sekitar pukul 21 waktu Indonesia
di bagian barat. Setiba di kantor BPKA, saksi Muzaffar dan terdakwa Rahmat Fitri menunggu di ruang tunggu, sementara sekretaris dinas Teguh Nara masuk ke ruang Bustami. Kata Muzaffar, saya bersama Rahmat Fitri menunggu di ruang tunggu, sementara Teguh Nara masuk ke dalam ruangan kepala BPKA. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Begitu jelas Muzaffar kepada majelis hakim. Setelah menunggu 35 menit, kata saksi Muzaffar, sekretaris dinas pendidikan Aceh Teguh Nara keluar dari ruang Bustami dan selanjutnya mereka pulang. Saat selesai, tidak ada pembicaraan atau arahan apapun dari Pak Sekdis. Lalu kami masuk ke dalam ruangan, saat masuk ke dalam ruangan Bustami Hamzah. Begitu ujar dia. Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa rapat yang membahas anggaran refocusing COVID-19 ada 4 kali dilakukan. Pertama pada tanggal 6, kemudian tanggal 7, tanggal 12, dan tanggal 13 April 2020. Memang sidang lanjutan kasus korupsi wastafel hari itu menghadirkan 12 orang saksi, diantaranya Muzaffar yang juga kasubag program. Ada juga Suryadi Jaya selaku Kepala Bidang Sarpras, juga ada Yeni sebagai bendahara, Maulana Kamil sebagai penjabat penerima hasil pekerjaan, dan 8 orang saksi dari pihak konsultan pengawas. Itu sebabnya sahabat Titik Balik, Tanzil, penasihat hukum Rahmat Fitri, mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh untuk menghadirkan Bustami dalam persidangan. Tanzil menyebut dalam persidangan yang menghadirkan Ketua Tim Tapa atau Sekda Aceh ketika itu, Takollah, dan anggota penganggaran pada pengadaan wastafel menunjukkan bahwa Bustami memiliki peran penting dalam proses penetapan anggaran. Termasuk keterangan mantan Kepala Bapeda Aceh tadi, yaitu Elfijar Ibrahim, bahwa Bustami selaku Kepala BPKA terlibat langsung dalam penganggaran dan pemecahan paket. Anehnya, kata Tanzil, dalam sidang tersebut tim Tapa tidak mengetahui soal penunjukan langsung atau PL dan pemecahan paket pengadaan sebanyak 390 paket atau pekerjaan. Ini tentu saja tidak sedikit. Padahal berdasarkan dokumen penunjukan langsung atau PL, kata Tanzil, pengadaan proyek wastafel yang diterima Muklis terdapat Paraf Bustami selaku Kepala BPKA dan Teguh Nara selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh. Dan penerima paket terbanyak itu adalah Sifat Muhammad Yus atau adik kandung dari Kausar Muhammad Yus yang juga orang dekat dari Bustami Hamzah serta Nova Iriansah, Gubernur Aceh ketika itu. Ini bukan kata saya, tapi sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Karena itulah, walau tetap kita menganut ajas praduga tak bersalah, jaksa penuntut umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, kita tentu saja berharap tidak mengabaikan berbagai fakta yang terungkap di persidangan. Salah satunya yaitu tadi, keterangan saksi tentang peran Bustami Hamzah yang diungkap Elfijar Ibrahim dan sejumlah saksi lainnya, termasuk saksi mahkota Rahmat Fitri nantinya. Tentu saja ini bukan kebetulan, karena Kepala BPKA Bustami Hamzah, karena itu maksud saya, Kepala BPKA saat itu Bustami Hamzah patut diduga mengetahui persis alur dari proses ini, mulai dari hulu hingga ke hilir. Apalagi orang dekatnya yaitu Kausar Muhammad Yus serta Hendra Budian, 2 mantan anggota DPR Aceh ini, namanya juga ikut terseret dalam dugaan kasus rasuah tadi. Tertariknya nama Bustami dalam kasus ini tentu saja bukan karena dia sedang berkompetisi di arena pemilihan Gubernur Aceh
untuk merebut kursi gubernur Aceh atau kepala daerah. Tapi ya itu tadi, sekali lagi ini berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi-saksi serta fakta persidangan yang hingga kini mulai memiliki pandangan ataupun memiliki urutan yang jelas dan runut, satu persatu mulai diungkapkan oleh sejumlah saksi. Termasuk mengenai alasan kenapa BPKA mencincang proyek senilai 43 miliar itu. Ada yang menyebut 43 dan 45, tapi itu tidak soal. Sehingga menjadi paket-paket kecil yang memungkinkan pekerjaan tadi dilakukan melalui proses penunjukan langsung atau PL, meski berpotensi merugikan keuangan negara. Itu sebabnya sahabat titik balik, sebagai warga negara, saya mungkin juga Anda atau kita semua tetap berharap bahwa penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, pengadilan benar-benar menjadi rumah bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Di sudut lain, harapan tak boleh putus dan tentu saja tak boleh bosan kita sematkan kepada para hakim tipikor yang menyidangkan kasus ini. Sebagai wakil Tuhan di dunia, tentu mereka dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Tidak tebang pilih, apalagi pilih kasih setelah mungkin saja Anda mendapat biaya tali kasih. Nah, mengapa kita sangat berharap kepada majelis hakim untuk memutuskan kasus ini seadil-adilnya dan seterang-terangnya, serta jaksa penuntut umum untuk mengusut dan mengejar kasus ini sedalam-dalamnya sehingga bisa menjadi terang menerang siapa sebenarnya aktor utama di balik permainan yang sangat menjijikkan ini. Karena memang tugas hakim sejatinya menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah. Tidak juga menambah masalah sehingga pihak yang berhak dalam perkara itu melalui putusan hakim yang adil berhasil nantinya. Maksud saya dengan putusan majelis hakim yang adil, mereka memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya. Secara ex officio, tentu saja hakim memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak dalam berperkara yang menurut nurani keadilan, hak-haknya tentu saja juga harus dilindungi. Makanya pemeriksaan perkara dalam sidang ini bertujuan tentu saja untuk menggali, menemukan fakta-fakta kejadian yang lengkap, logis, dan syarat dengan kronologis. Semua fakta tersebut kemudian dikualifisir atau diuji menurut hukum pembuktian dan dianalisa secara lebih mendalam sehingga menjadi fakta hukum yang kebenarannya diakui menurut hukum dan memiliki akibat hukum. Dan dari semua itu sahabat titik balik, dalil yang mulai terkuat bahwa terseretnya nama Bustami Hamzah atau Ombus dalam kasus Wastafel Dinas Pendidikan Aceh tahun 2020 patut diduga bukan secara kebetulan Pak Hakim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.